hari ini kan ada yang baru nih, Daryl sama Nehemia. Kita belum tanya loh, siapa superhero favorit mereka and why? Iya, betul. Kalau aku dari kecil itu paling suka sama Spider-Man. Karena Spider-Man bisa terbang-terbang walaupun pakai jaring aja gitu kan kecil, tapi dia bisa terbang kemana-mana. Terus juga dia kan suka nolong-nolong orang, itu sih yang aku suka. Kalau pilih satu susah ya. Oh suka semua ya? Pilih 2 atau 3? Fans Marvel berat. Mungkin kalau pilih satu Black Panther kayaknya sih. Dari kecil emang udah nonton film dan ada Black Panther kayaknya ngeliat dia wah banget. Jadi kebawa sampai sekarang sih. Dari desain kostumnya juga dia ngegabungin yang tradisional, yang sukunya dia dengan gaya yang modern, itu luar biasa banget. Ya, dia dapat Oscar juga ya untuk kostum ya kalau nggak salah ya, best kostum. Ya, itu memang filmnya cukup baik ya segala macamnya. Nah, kita mau membahas tema yang akan datang, tapi sebelum itu kita membahas juga apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Menarik di pembahasan tentang bagaimana kita melihat ajaran-ajaran yang sesat lah ya dalam gereja dengan cara lihat itu dari sudut pandangan superhero. Kadang kan kalau pakai istilah teologi kan mungkin orang-orang agak nggak nempel ya. Terus sekarang kalau bilang, oh ini bidat Superman, oh ini bidat Iron Man, oh ini oke. Jadi Manekisme mungkin nggak tahu, tapi bidat Superman, oh I see, oke. Kalau kayak gitu, itu mungkin mempermudah juga untuk kita bisa ini ya, mengingat hal-hal yang kayak gitu. Pak David juga mengatakan dia pakai istilah Superman heresy, bukan berarti Superman-nya bidat, bukan. Tapi ini untuk memudahkan, terutama yang lebih muda mungkin, untuk bisa mengingat. Ya, ada Superman heresy, docetisme, mungkin teman-teman masih ingat, Batman heresy, liberalism, Ant-Man heresy itu modalisme, Spider-Man heresy, Eutychianisme ya. Apa yang aku dapat kurang lebih dari 2 pembahasan kemarin itu ya kurang lebih, sebenarnya apakah superhero ini tuh benar-benar menunjukkan salvation yang kita butuhkan gitu ya. Dan ya nyatanya nggak sesuai gitu. Nggak sesuainya gimana? Kayak kita kadang ngarep ya, mungkin kenapa sih Tuhan tuh nggak kayak punya kekuatan kayak Thor atau Hulk gitu, atau Ant-Man, Spider-Man. Karena ya orang-orang kadang maunya tuh yang bisa dilihat gitu ya. Tadi sudah ada Denny, ada Kay, mungkin kita bisa ke Yuda. Ada sih, khususnya yang ini yang kita bicara tentang Superman. Kan ada satu premis tuh yang Superman itu selalu kerjanya sendiri, kan maksudnya ya ketika nolong orang sendiri, sehingga orang lain jadi males gitu kan, nggak ada alasan buat ngelakuin ini, ada Superman kok tinggal minta tolong Superman. Tapi kalau kita bandingkan dengan Kristus tuh, Kristus ya lebih superior kalau dari Superman, dia kan ya King of King kan, tapi dia mau gitu pakai manusia bahkan yang bisa melakukan dengan sempurna segala sesuatu, pasti ada celahnya, cuman Kristus tetap mau gitu. Bagi saya itu suatu hal yang wow, sangat bernilai sekali gitu buat kita renungkan terus. Aku dapat yang nyantol banget ke aku tuh sebenarnya tentang quantum reality ya. It reminds me bahwa banyak banget dari karya-karya superhero atau karya-karya Hollywood yang pada akhirnya hanya direkayasa segitu sempurnanya gitu, biar kita bisa yakin kalau itu tuh benar. Dan itu nyantol banget sih ke aku, kayak realisasi bahwa itu semua tuh hanya fiksi gitu, and kayak brainwash our mind. Soalnya aku tuh tadinya benar-benar percaya kalau quantum reality itu bisa ada gitu loh. Kayak aku sendiri junkie yang begituan kan. Jadi aku sempat kayak research banyak gitu. Terus kayak in a way itu a waste gitu gak sih? Jadi ya. Sebelumnya saya suka sekali Wolverine. Tapi sayangnya pada Sabtu kemarin telah dibukakan sebuah fakta mencengangkan bahwa ternyata Wolverine tidak seperti yang saya bayangkan. Saya nggak tahu dari dulu atau tidak, tapi sekarang sedang diarahkan menjadi gay. Nah itu saya sangat-sangat kecewa. Saya dulu saking sukanya sama Wolverine sampai koleksi berbagai mainan Wolverine. Lalu setiap filmnya saya selalu mendapat pesan-pesan moral yang baik. Saya sampai tidak terima, saya sampai kalau bisa saya butuh bukti. Filbert japri saya artikel mengenai itu, dan setelah saya baca saya makin kecewa lagi. Sama bro, saya juga suka karakter Wolverine, jadi samalah kita sama-sama patah hati. Nah, Cuman ya, ini ya, mulai dibelokkan. Tapi di movie-nya belum berani ya, jadi komik dulu. Mereka mau lihat reaksi fansnya, dan sedihnya banyak yang dukung gitu ya. Ya it's okay, Wolverine deserve to be happy gitu ya. Wolverine selama ini jadi weapon, dia deserve to be happy. Akhirnya saya sekarang jadi pakai baju hijau kan, saya pindah ke Hulk aja deh. Move on ya. Nanti kamu Sabtu ini patah hati lagi loh. Oh iya. Udah disiapkan patah hati yang berikutnya. Sekarang kita mau tanya nih, Nehemia, apa yang kira-kira kamu mau bagikan buat kita? Ya, kita kan kayak misalnya Spider-Man atau enggak Superman itu kan kelihatan,
oh mereka itu baik gitu, nolongin orang. Tapi pada akhirnya kan mereka antara ngebuat orang lain itu jadi susah atau ngebuat dirinya sendiri yang susah. Jadi di dalam KTB sempat dibahas sih tentang kayak etika atau enggak, tentang bagaimana kita itu harus menolong orang lain atau gimana gitu kan. Ya itu sih yang dibukakan pikiran kita gitu. Apakah ini sebenarnya benar atau enggak, atau kita perlu lakukan itu atau enggak? Mungkin aku lebih ngebahas ke Superman sama Batman ya. Kalau menurut aku dengan adanya Superman dan Batman itu tidak menjadikan dunia lebih baik. Alasan simpelnya karena kalau kita melihat sebagai sosok juru selamat, mereka dan Tuhan Yesus itu kan sangat jauh berbeda. Dimana kalau mereka itu masih banyak kekurangan dan juga ya masih bisa disamaratakan dengan manusia. Jadi karena itu banyak sekali akan munculnya orang-orang yang berusaha menyaingi mereka. Misalnya itu kayak Batman dan Superman. Mungkin kalau dari komik ya, Batman dan Superman itu kan seakan-akan Superman itu dewa yang turun ke dunia tapi Batman nggak terima gitu. Kalau di komik itu sering dijulukin the man who stands among the gods gitu. Kalau Batman itu. Jadi menurut aku nanti bakal banyak orang-orang yang berusaha untuk menyaingi, untuk menandingi, untuk mengalahkan si superhero itu. Sedangkan kalau misalnya kita melihat Kristus sebagai juru selamat kan kita tahu bahwasannya kita itu mungkin layak aja enggak untuk bisa bilang kita itu sama dengan Kristus gitu sih. Aku sih kemarin di KTB itu banyak debat tentang Spider-Man ya. Kayak sejauh mana sih kita ngebantuin orang lain, sejauh mana kita ngasih orang lain sama ngebantu diri kita. Kayak misalnya persembahan aja gitu, kayak kita harus ngebantuin orang lain tuh sebanyak apa sih, masa kita sampai harus self-sacrifice buat orang lain gitu. Ya sampai sekarang sih masih belum kejawab. Masih suka soal uang gitu maksudnya? Nggak harus uang juga, cuman kayak maksudnya ngebantuin orang itu sejauh mana, sampai kita udah sederajat sama dia, atau secukupnya buat dia aja, atau kayak semuanya buat dia, itu kayak masih blur gitu batasnya. Iya. Berarti nanti KTB lagi ya. Tapi ini ya teman-teman yang di sini semua yang udah ikut kan bergabung dalam KTB ya, dalam kelompok diskusi ya, yang pemuda ada sendiri, yang remaja ada sendiri. Menurut kalian di dalam KTB tersebut dapat banyak hal yang membuat kalian lebih ngerti atau enggak? Ini sekaligus mengundang teman-teman yang bisa ikut ya ke dalam KTB. Kalau menurut aku sih dari KTB ini kita lihat nggak cuma dari sisi pandang kita sendiri ya. Kayak misalkan aku satu KTB sama Kelly, terus kadang Kelly ngomonginnya aku juga jadi kebuka gitu. Yang sebelumnya nggak kepikiran jadi kepikiran. Oke, ada Andra ya. Andra ini juga masih SMP. Aku pas dengar Pak David yang ngomong tentang Christ and the Heroes, aku kayak nggak sadar gitu, ternyata superhero itu sebenarnya bidat agama Kristen gitu. Jadi pikirnya, oh itu all fun and games. Ternyata kayak kita punya savior lain gitu. Kita bisa percaya bahwa, oh mungkin Tuhan itu seperti itu. Soalnya kan kita nggak bisa lihat in person. Tapi baru sadar gitu bahwa nggak benar. Sebenarnya itu cuma fiction. Sama aku juga belajar yang katanya Pak David, yang with great power comes great responsibility. Nggak cuma orang yang greater power yang punya responsibility, kita juga punya power kayak time kita, uang kita, platform di social media gitu, kita bisa pakai. Aku jadi disadarin lagi sih, ternyata itu tanpa kita sadarin film-film itu bisa bikin kita coba ngasin hal-hal kayak konsep-konsep Kristen tapi dengan yang tapi kayak salah gitu. Kayak maksudnya kan dari kemarin kita bahas soal Ant-Man gitu, aku jadi sadar kalau misalnya Ant-Man itu bisa cokan kita untuk justru menjelaskan Allah Tritunggal dengan cara yang salah gitu. Ya kita perlu menyadari hal ini ya. Yang dilakukan di dalam film-film seperti ini adalah mixing ya antara realita ya dengan fiksi gitu kan ya. Kalau teman-teman baca koran, terus kemudian ada kasus nih, misalnya, ini kan beberapa kali juga terjadi di Indonesia ya, sudah menikah, dikira yang satu perempuan, ternyata laki-laki, dua-duanya laki-laki, gitu ya. Nah itu kan ketika kita baca news atau berita yang kita harapkan itu fakta, realita, kita langsung punya pembedaan ini benar ini salah. Tapi ketika kita nonton film, kita nggak terlalu membedakan itu, kita nggak terlalu mempedulikan hal itu karena fiksi. Padahal mereka masukkan hal-hal yang memang terjadi dan pelan-pelan kemudian kita terima, kita biasa dengan hal itu dan kita anggap itu normal. Ini sesuatu yang kalau kita nggak kritis, nggak cukup kritis, ya kita akan bisa ya dididik sebenarnya oleh media. Ya cukup bersyukur kalau Eric masih patah hati,
dan juga Filbert masih patah hati. Itu menunjukkan bahwa mereka masih tahu gitu kan ya, yang seharusnya benar atau enggak gitu kan. Kalau Eric mainan-mainannya mau dijual murah gitu ya. Koleksinya mau dilelang. Kebetulan sudah hilang. Sudah hilang. Nah, kita bicara juga untuk karakter yang akan datang. Yang satu itu dewa Asgardian. Ini dari Norse mythology, dari mitologi Norse. Namanya Thor, terkenal banget lah. Thor itu sudah mungkin sepopuler Hercules zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Dan yang satunya lagi, monster kesayangan para pecinta Marvel gitu ya, Hulk. Menurut aku yang paling menonjol itu dari sepanjang Marvel itu, dari dia muncul sampai akhir, dia tuh selalu mempertanyakan, is he worthy of not? Jadi kayak tiap kali hammernya itu dipegang, dia kayak, oh gue masih worthy. Terus kadang-kadang juga dia nggak worthy. Jadi itu yang jadi main point dari Thor sih. Tapi palunya hancur kan ya? Akhirnya hancur. Ini waktu palunya hancur, identitasnya hancur nggak? Atau dia malah bebas gitu? Akhirnya dibebaskan dari... Dia breakdown. Dia ketemu sama bapaknya. Kayaknya dia percaya kayak powernya cuman bisa keluar dari hammernya. Terus papanya ingetin lagi, kalau hammernya cuma bantu you control the power. Jadi sebenarnya you yang punya power. Nah, kesadaran itu butuh bantuan kan. Ini dewa yang tidak mengenal dirinya sendiri. Insecure. Insecure, betul. Ini emang ide tentang Thor itu lumayan panjang ya journey-nya ya. Mungkin salah satu karakter Marvel yang ceritanya paling banyak struggle yang ini meskipun dewa tapi struggle-nya very human ya. Tiap kali aku nonton Thor itu, aku selalu merasa kalau Thor itu sama kayak benar-benar ngedukung pandangan humanisme sekarang sih, yang kayak kasih tahu ke kita kalau misalnya nggak apa-apa, kekuatan lu itu ada dalam diri lu, percaya sama diri lu sendiri. Apalagi akhirnya si Thor nggak ada hamnya, terus akhirnya dia punya kekuatan di dirinya sendiri. Aku paling di situ. Oke, itu Thor. Bagaimana dengan Hulk? Aku penasaran sih, maksudnya kan udah beberapa kali di adegan Avengers itu tuh si Hulk itu lagi butuh banget nih dikeluarin, tapi Hulk-nya nggak mau keluar. Yang ada Dr. Banner-nya doang kan. Aku tuh penasaran, jadi tuh Hulk itu bipolar atau enggak sih? Atau itu kayak dua pribadi dalam satu tubuh atau gimana gitu. Itu aku penasaran banget sih sebenarnya. Cara pikir dia gimana gitu. Kalau di komiknya itu memang Bruce Banner dan Hulk ini adalah dua personality yang kalau dipisahkan pasti mati lah dua-duanya. Jadi nggak boleh dipisahin. Ketika jadi Hulk dia nggak sadar. Ketika jadi Bruce Banner ya Hulk-nya di dalam gitu kan. Sekali lagi ya, problemnya itu nanti ketika Bruce Banner jadi Hulk melakukan kejahatan, siapa yang accountable, siapa yang bertanggung jawab nih? Pada akhirnya di komik selalu ujung-ujungnya ya pemerintah itu contain ya, tahan, ya udah dimasukin tabung, diisi air segala macam, nggak peduli lagi tuh Hulk atau Bruce Banner, pokoknya mereka ditahan aja. Jadi kan Hulk itu kan kalau misalnya kita lihat dia kan punya banyak banget kayak in a way disorder kan. Maksudnya kita bisa lihat kalau tadi aku research sedikit, dia ada dissociative disorder, dia ada interment explosive disorder, terus dia juga ada kemungkinan multiple personality disorder gitu kan. Maksudnya apakah ini semua itu dihasilkan oleh keberadaannya Hulk itu sendiri? Atau maksudnya apakah itu memang udah ada dari diri si Bruce Banner-nya itu? Maksudnya berarti apakah yang menyebabkan semua itu tuh chemical stance-nya atau apakah karena itu personality dari Hulk-nya? Saya curiga karena 7 PhD itu. Ya apakah karena 7 PhD-nya karena dia kebanyakan ya. Tapi kalau kayak yang sekarang kan dia bisa merge bareng itu yang yang terakhir ya, Profesor Hulk ya, dia gabungin tubuhnya Hulk dan otaknya dia. Iya, karena kelihatannya sih untuk lihat kasus antara Hulk sama Profesor Hulk itu kayak dua kasus yang berbeda gitu. Karena di kasusnya Hulk itu ada Bruce Banner personality yang manusianya dan ada Hulk itu personality yang lain. Itu kan kelihatan banget kan dua personality ini dua orang berbeda gitu. Tapi waktu jadi Profesor Hulk itu dia cuma punya badannya Hulk, tapi personality-nya itu personality-nya Bruce Banner. Jadi itu udah jadi satu personality kelihatannya. Nggak ada personality Hulk sama sekali di dalam Profesor Hulk itu kan. Cuman model badannya doang. Tania kan tadi bilang mungkin dia bipolar. Kalau aku ngelihatnya Hulk itu alter egonya Bruce Banner. Jadi Bruce Banner itu kan orangnya nggak dominan banget kan. Kalau marah pun dia nggak bisa ngeluarin kan. Jadi Hulk-nya yang keluarin marahnya itu loh. Kita sama-sama nggak tahu nanti Pendeta David akan membahasnya seperti apa. Kita boleh pakai ini nggak ya? Boleh pakai waktu sedikit buat address
pertanyaan pembahasan yang satu kemarin nggak soal apa tadi yang ditanya Kelly kalau nggak salah yang bilang soal batasannya tuh sejauh mana sih kita mengorbankan diri kita. Soalnya kemarin kan di YouTube juga ada yang nanya tuh kan. Kayaknya itu penting ya untuk kita sedikit bahas soal itu belum dibahas ya waktu kelompok ya. Mungkin ada yang nggak ikut kelompok atau mungkin ada yang di kelompok kan nggak bahas itu kayaknya. Nggak dapet jawabannya. Gak dapat jawabannya Tania ya. mutlak begitu ya. Iya. Ya, kita selalu pengennya jawaban mutlak sih ya. Itu aspek Gimana dong? pergulanya mesti dapat nih. Kita pakai uang buat diri kita sendiri itu untuk beli barang-barang yang emang kita butuhin. Misalnya kayak kita butuh sepatu nih, tapi kan sepatu itu kan harganya beda-beda, yang ada yang 400.000 tapi puluhan juta gitu. Jadi aku pilih barang-barang yang butuh tapi nggak usah kemahalan juga gitu, dan sisanya bisa kita pakai buat orang lain. Ya, susah sih sebenarnya karena aku sendiri juga masih bingung sebatas bagaimana. Loh, sisanya tuh berapa? Kalau kamu punya uangnya 500.000, 400.000 buat beli sepatu, sisanya kan 100.000. Kalau kamu punya uangnya 401.000, sisanya cuma 1.000 loh. 1.000-nya buat sebenarnya lollipop buat. 1.000-nya buat bayar parkir aja nggak cukup. Dan itu kan ngomongin soal lifestyle kan, nah, berarti maksudnya kalau kayak gitu kan kadang kita jadi bilang, oh berarti orang yang hidupnya terlalu mewah juga jadi salah dong. Maksudnya kenapa mereka mesti mau bilang kayak gitu kalau bisa, kan itu kan kita jadi, nggak tahu ya, mungkin akan cenderung punya view yang judgmental nanti ke orang-orang yang hidupnya lebih kaya dari kita misalnya. Sah-sah aja dia hidup kayak gitu, kan dia yang kerja keras loh. Saya sih cuma kepikiran aja, kalau Kristus mikirnya sama dengan kita, apa yang akan terjadi? Ya, Kristus nggak turun ke bumi mungkin. Ya itu pertama, kalau misalnya kita cuma ya pokoknya saya nolong sejauh saya nggak terdampak gitu kan ya. Dan manusia punya kebutuhan dasar apa? Ya at least yang paling minimum kalau saya boleh ngomong minimum itu kan hidup kekal gitu ya. Kristus bisa datang untuk menjadi penebus dan selesai, that's it gitu. Ya bangkit dan naik ke surga, ya sudah silakan gitu kan ya. Tapi enggak loh, Alkitab kan mengatakan Yesus datang mau memberikan hidup yang berkelimpahan. Bukan cuma hidup yang minim gitu kan ya, tetapi hidup yang berkelimpahan. Dia memberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia kepada kita, memberikan sebenarnya demikian limpah yang menjadikan kita itu dari musuh, terus kemudian dipulihkan, status itu kemudian dipulihkan. Kita mungkin perlu pikir ke sana. Ya, saya nggak mengatakan bahwa kita mesti menghabiskan milik kita untuk nolong orang, ya mungkin juga nggak tepat ya. Banyak orang yang ketika menerima bantuan bukannya hidup lebih baik, tapi malah bisa jadi jatuh, jadi malas dan lain sebagainya. Ya kita butuh hikmat di dalam hal ini. Tapi ya buat saya ya kita butuh kepekaan ya, sampai seberapa jauh. Mungkin sekali ada kasus-kasus di mana ya memang itu menuntut pengorbanan. Ya ini bicara siapa yang kita tolong, gitu kan ya. Kalau yang kita tolong orang lain yang nggak ada urusan sama kita mungkin akan pikirnya ya pokoknya dia ya tercukupi kebutuhan dasar dan lain sebagainya. Tapi kalau itu adalah orang yang dekat dengan kita, misalnya kita mungkin akan self-sacrifice, kita mungkin memberikan nyawa pun mau, karena ini orang yang kita kasihi. Tetapi Kristus itu memberikan nyawa bagi musuh. Dan memberikan nyawa itu bagi musuh gitu ya. Makanya kalau saya akan bicara panggilan. Yang panggilan itu bukan statis, dinamis. Kita dimasukkan dalam satu konteks seperti apa, minta bijaksana Tuhan, minta pimpinan Tuhan, apa yang harus saya responi. Ya kalau itu memang akhirnya menuntut self-sacrifice-nya kita ya, biarlah kita rela untuk melakukan itu demi Tuhan, ya bukan demi orang itu, tapi demi Tuhan. Biarlah kita punya hati yang siap sedia, karena yang ada pada kita itu bukan milik kita. Ada amin? Amin.